Perbedaan antara twin flame dan soulmate. Yang pertama, tentang koneksi. Pada koneksi soulmate, mental, emosional, dan spiritual, keduanya menyadari mempunyai koneksi. Sedangkan pada koneksi twin flame, tidak ada koneksi. Di awal koneksi twin flame terlihat seolah ada koneksi yang sangat kuat dan intens, tetapi tidak ada koneksi yang nyata. Dalam koneksi twin flame terjadi push and pull, mendorong twin flame secara sadar atas apapun yang terjadi, dan menarik twin flame secara tidak sadar. Yang kedua, dalam relationship, soulmate bisa menjadi bentuk relationship apapun, bisa itu teman, partner, kekasih, pasangan romantis, dan bisa juga keluarga, apapun yang membentuk struktur. Sedangkan twin flame adalah hubungan spiritual yang tidak mempunyai struktur sama sekali. Koneksi ini bahkan seolah tidak terjadi di alam 3D, karena kamu hanya bisa merasakannya di alam 5D. Terkadang kamu merasa seperti berilusi. Yang ketiga, dalam pekerjaan. Soulmate merupakan bentuk pekerjaan apapun. Bisa terkait mensortir perbedaan, negosiasi, belajar tentang dirimu sendiri, belajar tentang mereka. Mungkin kamu mempelajari orang lain dan kamu belajar dari mereka. Bisa berupa pekerjaan apapun. Kamu bekerja sama untuk meraih sebuah goal. Kamu menjadi power couple. Berjuang untuk sebuah alasan yang sama. Bisa berbentuk apapun yang kamu klik dan connect. Sedangkan twin flame, semua tentang spiritual ascension, yaitu tentang kenaikan spiritual kamu, kenaikan jiwa kamu. Semua pekerjaan dilakukan oleh twin flame yang mendorong. Sedangkan twin flame yang menarik hanyalah alat untuk membalance, menyeimbangkan. Ia menyeimbangkan energi pada twin flame yang mendorong. Semua yang bekerja pada soulmate tidak bekerja pada twin flame, karena cara kerjanya tidak sama. Semua hal yang berhasil kamu lakukan pada koneksi soulmate tidak akan berhasil pada koneksi twin flame. Karena pada koneksi twin flame dibutuhkan adanya kerja jiwa untuk menyeimbangkan energi. Dan kerja ini dilakukan oleh twin flame yang mendorong. Selanjutnya, tentang dimensi. Pada koneksi soulmate terjadi di 3D dan 5D. Sedangkan koneksi twin flame hanya terjadi di 5D. Kemudian tentang jiwa. Koneksi soulmate melibatkan dua jiwa, dua pikiran, dan dua tubuh. Sedangkan koneksi twin flame melibatkan satu jiwa, dua pikiran, dan dua tubuh. Salah satu pihak bekerja sebagai pendorong yang tugasnya adalah ascension atau kenaikan jiwa. Dan satu pihak lainnya adalah sebagai twin flame yang menarik, yang menjaga keseimbangan. Selanjutnya tentang tipe cinta. Soulmate adalah koneksi yang conditional dan fear-based. Koneksi soulmate terjalin antara dua insan yang memiliki kekhawatiran dan rasa takut yang sama. Dan cara kamu mengekspresikan cinta umumnya terjadi saling memberi dan menerima secara seimbang. Sedangkan pada twin flame, cinta itu bersifat unconditional, tanpa syarat. Dan koneksi ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu bisa mencintai pasangan twin flame kamu, tetapi kamu tidak bisa berharap mendapatkan perlakuan yang sama darinya. Koneksi twin flame adalah koneksi yang benar-benar murni spiritual. Heart chakra, solar plexus chakra, sacral chakra adalah tempat di mana energi meninggalkan push twin flame dan pergi ke pull twin flame. Push twin flame akan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya pada bagian solar plexus dan sacral chakranya. Di sanalah mereka merasa tertrigger dan energi ketakutan ada di tubuh mereka. Ketika satu jiwa mengenali jiwa itu sendiri di tubuh twin flame yang berbeda, mereka memasuki fase bubble yang sepenuhnya mengisi polaritas twin flame. Twin flame terpolarisasi pada level pikiran. Satu pihak twin flame berlari, pihak yang satunya lagi mengejar. Yang satu begitu terobsesi dan yang satunya lagi tidak. Dark Night of the Soul hanya terjadi pada twin flame yang mendorong, dan twin flame yang menarik menjadi sangat terobsesi dengan twin flame yang satunya. Sangat buruk, kondisinya sangat buruk, terobsesi. Energi ketakutan mengisi push twin flame
Dan ini menjadi rasa sakit yang luar biasa, dan mereka merasakan rasa sakit tersebut di 3 cakra mereka. Rasa sakit yang dirasakan sangat parah. Bahkan, kamu tidak bisa memfungsikan apa yang selama ini berfungsi. Kamu pergi kerja, dan kemudian kamu pulang ke rumah dan berbaring di lantai, berbaring di tempat tidur, hanya untuk mendengarkan hal-hal seputar twin flame sepanjang hari. Dan hampir sepanjang waktu, kamu terobsesi terhadap twin flame yang satunya lagi. Kemudian, kamu pun mulai melakukan hal-hal yang gila, seperti merasakan keberadaan twin flame kamu di sebelah kamu, seolah kamu merasakan, oh, twin flameku merasakan keberadaanku. Kemudian kamu seakan ingin mencium udara, dan menciumnya, untuk memberitahunya bahwa kamu mencintainya. Dan kamu juga akan mengalami seks di alam 5D, karena kamu sepertinya bertelepati dengan mereka. Dan kamu hanya melakukan hal-hal gila seperti ini. Kamu kemudian berpikir, kamu melakukan hubungan intim dengan twin flame kamu di 5 dimension atau 5D. Dan saat twin flame kamu melihat kamu, dia akan berpikir, apa yang kamu bicarakan? Dan kamu mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dengan otakmu. Yang kamu rasakan adalah energi kamu sendiri, tetapi kamu membayangkan itu adalah energi dari twin flame kamu. Sepanjang waktu yang kamu rasakan adalah energimu sendiri. Jika kamu tidak melakukan hal-hal yang aneh, berarti kamu berdiri dengan soulmate, bukan twin flame. Soulmate adalah pengalaman belajar. Sedangkan twin flame sama sekali berbeda. Rasa sakit yang dirasakan twin flame tidak bisa pergi. Tahun demi tahun berganti, tetapi rasa sakit yang dirasakan twin flame itu bisa saja masih ada. Rasa sakit yang dialami oleh koneksi soulmate mungkin hanya bertahan beberapa bulan dan itu sudah bisa hilang dan move on. Sementara pada koneksi twin flame, rasa sakit itu akan menetap cukup lama. Cukup lama. Pasangan twin flame biasa menemukan begitu banyak kesulitan untuk move on. Kamu mungkin mengenal twin flame kamu hanya dalam hitungan 2 atau 3 bulan, tetapi rasa sakit yang dirasakan dalam koneksi twin flame bisa kamu rasakan bertahun-tahun atau beberapa dekade. Dan kamu tidak bisa mengakhiri perasaan kamu terhadap mereka. Inilah yang membuat pasangan twin flame sulit untuk move on. Semuanya terkait dengan energi. Disinilah diperlukan twin flame untuk bisa menyeimbangkan energi. Di sini yang bekerja bukanlah pikiran. Ini murni tentang spiritual. Hal yang bisa dilakukan oleh push twin flame adalah melakukan ascension ataupun kenaikan pada spiritual mereka untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Untuk kenaikan jiwa, twin flame harus mendekatkan diri kepada Tuhan, harus berserah diri kepada Tuhan atas apapun yang dialami. Karena semua di luar dari kendali manusia, tidak bisa dikendalikan. Koneksi twin flame tidak bisa dikendalikan. Satu-satunya yang mengendalikan adalah Tuhan. Jika kamu ditakdirkan untuk bersatu dengan twin flame-mu, maka semesta pasti akan membawamu bersatu bersama twin flame-mu. Kamu tidak bisa berpikir ataupun mempelajarinya. Ini adalah semua tentang menetralkan energi dan meningkatkan koneksi jiwamu. Hal berikutnya adalah tentang perbedaan di dalam pengalaman. Soulmate akan belajar sesuatu dari pengalaman mereka bersama soulmate-nya, seperti pelajaran hidup. Twin flame tidak akan banyak belajar. Twin flame umumnya mendapatkan pencerahan, bukan pembelajaran. Twin flame yang jiwanya sudah ascended, atau yang jiwanya sudah naik, akan mendapatkan pencerahan ketika mereka membangun koneksi yang lurus dengan jiwa mereka, terkait tentang apapun yang terjadi di semesta ini. Bahwa mereka tidak memegang kontrol, bahwa mereka berada pada perjalanan jiwa di dalam seluruh hidup mereka, bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu adalah mirror ataupun cerminan. Terlihat seolah kamu memegang kontrol, padahal pada kenyataannya, kamu sama sekali tidak mempunyai kontrol. Karena sesungguhnya yang memegang kontrol adalah Tuhan, semesta. Lalu, kamu menjadi seorang manifestor yang baik. Karena kamu tahu siapa yang menjalankan itu semua. Semesta atau Tuhan, merekalah yang menjalankan itu semua. Dan kamu seolah bayi di dalam stroller yang perlu membiarkan semesta tahu apa yang kau butuhkan. Semesta akan menjadi orang tua yang paling baik yang pernah kamu butuhkan. Dan semesta sangat mengenalmu. Kamu tidak bisa ngebullshit dengan semesta ataupun dengan jiwamu. Apapun yang kau inginkan, semesta tahu. Dan kamu hanya perlu menunggu kapan waktunya tiba. Dan katakan kepada semesta apa yang kau mau.
Semua hanya menunggu divine timing. Kamu nggak bisa memaksa, kamu nggak bisa mempercepat ataupun memperlambat sesuatu. Semua semesta yang lebih tahu. Push Twin Flame bisa memanifestasi seorang soulmate dan bisa memanifestasikannya secara cepat. Semua ini bisa dilakukan setelah ia mengalami ascension ataupun menjalin koneksi yang lurus dengan jiwanya, menjalin koneksi yang lurus dengan Tuhan. Twin Flame yang sudah ascended ataupun menaikkan vibrasi jiwanya menjadi seorang manifestor yang sangat powerful. Dan dia tidak perlu mempelajari sesuatu melalui pengalaman seperti yang kebanyakan soulmate lakukan. Alasan kenapa Push Twin Flame bisa menjadi seorang manifestor yang powerful adalah inner work-nya, kerja jiwanya. Energi yang ia miliki sudah seimbang. Push Twin Flame yang sudah menaikkan vibrasi jiwanya sudah membalanskan energi mereka, jadi mereka tidak harus khawatir tentang memanifestasi hal-hal negatif. Karena perjalanan Twin Flame adalah tentang kenaikan jiwa. Energi mereka akan seimbang karena adanya kerja jiwa yang dilakukan oleh Twin Flame. Twin Flame yang sudah ascended bisa melakukan apapun yang mereka tahu, karena mereka satu dan terhubung dengan apapun. Nah, itulah tadi perbedaan antara Twin Flame dan Soulmate. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semesta akan menyatukan Twin Flame, tetapi semesta juga bisa memisahkan Twin Flame, dan alasannya hanya semesta yang tahu.